Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Guru Dwi Muindayani dalam pembelajaran IPA. Nah, materi kita hari ini masih pada bab 1, yaitu tentang penyelidikan IPA. Nah, di minggu lalu kita sudah pelajari tentang 7 besaran pokok, lalu lanjutan dari alat ukur panjang. Nah, untuk alat ukur panjang itu dimulai mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, dari 3 alat ukur itu kita sudah mengetahui bahwa dari masing-masing alat ukur tersebut memiliki angka ketelitian dan fungsinya untuk mengukur benda-benda yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, untuk pertemuan kita hari ini yaitu kita masuk pada massa. Nah, massa itu adalah urutan kedua dari 7 besaran pokok. Nah, sebelumnya kita pelajari tentang panjang yaitu satuannya meter. Nah, untuk massa satuannya masih sama dalam SI atau sistem internasional yaitu kilogram atau kg, disingkat kg. Jadi ingat, untuk panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram. Nah, bagaimana penerapan besaran pokok pada satuan massa? Misalnya pada contoh yang pertama yaitu massa tubuhmu 34 kg. Jadi ini penggunaannya ya. Kemudian yang kedua, massa kelinci yaitu 3 kg. Kemudian yang ketiga ada massa sekantong gula sebesar 1 kg. Jadi ketiga contoh ini kita menggunakan satuan yaitu besaran pokok massa dengan satuannya dalam sistem internasional yaitu kilogram atau disingkat kg. Nah, kemudian perhatikan di sini ada gambar. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menggunakan istilah ada berat untuk massa. Ibu Guru ulangi lagi, dalam kehidupan sehari-hari biasanya masyarakat kita menggunakan istilah berat untuk massa. Jadi kita samakan kata berat dengan massa. Padahal sesungguhnya massa tidak sama dengan berat. Jadi diingat, massa tidak sama dengan berat. Nah, massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Nah, Bu Guru ulangi lagi. Untuk massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Nah, untuk berat itu kebalikan, yaitu sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Jadi ingat, kalau massa tidak bergantung pada kedudukan benda. Lalu untuk berat itu mempengaruhi kedudukan suatu benda. Nah, misalnya ketika kalian mengangkat batu pada posisi dalam air dan posisi di darat atau bukan di dalam air, itu beratnya sangat berbeda. Tapi massa dari suatu batu tersebut tetap sama. Nah, contoh lain juga ada benda yang memiliki gravitasi yang berbeda. Sebagai contoh, saat astronot, perhatikan di gambar, saat astronot berada di bulan, maka beratnya itu hanya 1/6 bagian dari beratnya dia di saat di bumi. Jadi contoh, ketika astronot dia berada di bumi beratnya 60 kg, lalu dia berada di bulan, maka beratnya itu hanya 1/6 dari 60 kg. Jadi berat sang astronot ini hanya berkisar yaitu 10 kg. Jadi untuk berat dan massa itu sangat berbeda. Ingat, untuk berat ada
ada kaitannya dengan gravitasi. Kemudian selanjutnya di dalam SI, massa kita menggunakan satuan kilogram. Ibu guru ulangi lagi, dalam SI atau sistem internasional, massa menggunakan satuan kilogram atau disingkat dengan kg. Nah, untuk massa satuannya Newton atau disingkat dengan N. Jadi dari satuannya saja sudah berbeda karena berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Kemudian, selanjutnya, selain dari satuan pada berat dan massa sudah berbeda, tadi massa satuannya kilogram, berat satuannya Newton. Nah, ada perbedaan lain antara massa dan berat, yaitu pada alat ukur. Nah, untuk alat ukur pada massa itu kita gunakan neraca lengan. Neraca lengan 1, lengan 2, 3 maupun lengan 4. Nah, kemudian untuk pada berat diukur dengan neraca pegas. Nah, perhatikan di gambar. Jadi dari perbedaan ini juga sudah terlihat bahwa massa dan berat itu tidak sama. Massa satuannya kilogram, lalu alat ukurnya neraca lengan, sedangkan berat satuannya Newton menggunakan neraca pegas. Pegas itu atau orang Ambon bilang per. Jadi dia bisa tarik-menarik, neraca pegas. Nah, kemudian di sini ada satuan. Selain kilogram atau kg, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lain, misalnya gram. Jadi selain satuan kilogram, pada massa ada juga namanya satuan gram dan miligram. Kalau di satuan panjang ada meter, kilometer, dan milimeter. Nah, untuk satuan massa ada kilogram, gram, dan miligram. Untuk lebih jelasnya, ada di sini tangga, anak tangga, yaitu konversi satuan massa. Jadi kalau sebelumnya di satuan panjang ada konversi satuan panjang, nah untuk massa ada konversi satuan massa. Tinggal diganti, masih sama, yaitu ada 7 anak tangga. Kalau pada satuan panjang itu kilometer, maka pada satuan massa menjadi kilogram. Lalu lanjut, kalau di satuan panjang ada hektometer, di satuan massa ada hektogram atau Hg. Jadi perhatikan di sini ada 7 tangga, ada 7 anak tangga. Yang pertama dimulai dari kg atau kilogram, yang kedua Hg atau hektogram atau nama lainnya ons. Lalu tangga yang ketiga ada dak atau dekagram, yang keempat ada g atau gram, yang kelima dg, desigram, yang keenam cg atau sentigram, dan yang ketujuh yaitu mg atau miligram. Jadi ingat, untuk konversi satuan massa dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, masih sama. Untuk tiap turun satu tangga akan dikali dengan 10. Untuk naik satu tangga akan dibagi dengan 10. Jadi masih sama. Untuk konversi satuan masih sama dengan satuan pada panjang, yaitu turun dikali dengan 10, naik dibagi dengan 10. Untuk contoh nanti bisa sesuaikan dengan konversi satuan panjang. Kemudian, selain ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram, ada juga satuan massa yang ukurannya kecil atau nilainya kecil, yaitu mulai dari ton dan kuintal. Ton disingkat dengan T dan kuintal disingkat dengan KW. Nah, untuk 1 ton sama dengan 10 kuintal atau KW. Nah, untuk 10 kuintal atau 10 KW hasilnya 1000 kilogram. Nah, untuk 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Mengapa bisa dapat 1000 gram di sini? Karena dari kilogram ke gram itu turun.
turun berarti dikali dengan berapa tangga? 1, 2, dan 3. Nah, untuk dikalikan 3 turun tangga berarti nolnya sebanyak 3. Makanya 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian untuk 1 gram sama dengan 1000 miligram. Nah, didapat dari mana? Di sini ya, gram, 1 gram menuju ke miligram. Naik atau turun? Turun. Berarti gram ke miligram yaitu turun. Untuk turun masih sama yaitu dikali. Dikali dengan berapa? Kita hitung anak tangganya. 1, 2, 3. Nah, karena turun sebanyak 3 makanya nolnya ada 3. Makanya hasilnya 1 gram sama dengan 1000 miligram. Kemudian setelah kita masuk pada pengukuran pada satuan, sekarang kita masuk pada alat ukur. Nah, alat ukur di sini yaitu masih sama, gunanya untuk mengukur suatu benda. Nah, untuk alat ukur massa yang pertama ada dacin. Lihat ini bentuk gambarnya biasanya ada di puskesmas atau di posyandu untuk menimbang bayi atau menimbang berat massa dari beras, gula atau semacamnya. Selain alat ukur massa ada dacing, ada juga timbangan. Nah, timbangan di sini sering kita temukan pada kios atau pasar. Nah, timbangan di sini satuannya dimulai dari kilogram. Jadi, setelah timbangan ada juga timbangan emas. Nah, untuk menimbang emas ini ada 2 lengan, lengan pertama dan lengan kedua. Nah, ini timbangan emas. Lalu, setelah timbangan emas ada juga namanya timbangan pasar. Nah, timbangan pasar biasanya digunakan untuk mengukur beras, gula, telur, atau sejenisnya. Nah, untuk timbangan pasar sudah jarang kita temui pada pasar karena sudah lebih praktis kita menggunakan timbangan yang ini. Nah, yang terakhir ini ada neraca digital. Mengapa dinamakan neraca digital? Karena di sini ada angka digit. Ada angka digit. Ibu guru ulangi lagi. Untuk neraca digital ada angka digit di sini, yaitu 0, 1, dan sejenisnya. Jadi tidak ada menunjukkan jarum, makanya dinamakan neraca digital. Nah, neraca digital di sini bisa digunakan untuk menimbang emas atau juga untuk menimbang bahan-bahan pembuatan kue. Nah, selain alat ukur massa ini ada beberapa contoh dari salah satu alat ukur massa, dimulai dari dacin, timbangan emas, timbangan pasar, dan neraca digital. Nah, selanjutnya kita masuk pada neraca Ohaus atau neraca 2 lengan. Nah, neraca Ohaus di sini ada neraca 2 lengan, neraca Ohaus di sini ada neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Jadi masing-masing ada lengannya. Nah, kalau tadi Ibu Guru sudah contoh untuk timbangan emas itu ada neraca 2 lengan. Nah, ini di sini ada neraca Ohaus namanya. Ini seperti contoh yang tadi Ibu Guru sudah jelaskan, yaitu neraca lengan yang digunakan untuk alat ukur massa. Nah, perhatikan di sini ada bagian-bagian dari neraca 2 lengan, 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Dimulai dari pemberat, tombol kalibrasi. Tombol kalibrasi ini gunanya untuk kita mengukur keakuratan angka. Lalu tempat beban. Tempat beban di sini nanti kita akan menaruh beban apa, massa dari suatu apa yang kita mau diukur. Kemudian lengan neraca. Nah, lengan neraca di sini ini yang namanya skala yang terletak pada lengan neraca. Kemudian ada garis kesetimbangan titik nol. Digunakan untuk kita bisa mengetahui
titik nol sebelum kita mengukur massa suatu benda. Nah, kemudian di dalam lengan neraca tadi Bu Guru jelaskan, ini ada skala. Nah, skala di sini dimulai dari lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Nah, perhatikan untuk lengan depan itu dimulai dari angka satuan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 sampai pada 10 dengan nilai satuannya yaitu gram. Nah, untuk lengan tengah itu bernilai ratusan, yaitu mulai dari 0, 100, 200, 300, 400, 500. Nah, untuk lengan belakang itu bernilai angka puluhan, dimulai dari angka 0, 10, 20 sampai dengan 100 gram. Jadi ingat, di sini untuk lengan neraca ini yaitu kita menggunakan lengan neraca 3 lengan karena 1, 2, dan 3. Di mana ketiga lengan neraca ini satuannya yaitu gram. Gram atau G. Kemudian kita masuk pada neraca Ohaus yaitu neraca 3 lengan. Sebelumnya Ibu Guru sudah jelaskan untuk neraca 3 lengan itu ada jumlahnya sebanyak 3 lengan. Nah, ini ada contoh bagaimana cara mengukur massa benda dengan neraca Ohaus. Langkah pertama, kalibrasikan neraca hingga posisi dengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Nah, jadi kita memutar skrup kalibrasi yang di sebelah sini, lalu kita mengkalibrasi semua skala pada di sini letaknya pada 0. Jadi nanti kita geser ini ke arah sebelah kiri untuk menghasilkan angka 0. Kemudian langkah yang kedua, letakkan benda di piring beban. Nah, piring bebannya di sebelah sini. Ini contoh beban dari massa gula. Kemudian yang ketiga, geser beban geser hingga setimbang, mulailah dari beban geser yang paling besar. Nah, beban geser yang paling besar itu yaitu pada skala 0, 100, 200 sampai itu terletak pada lengan tengah. Kemudian yang keempat baru baca hasil. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada cara mengukur massa benda dengan neraca Ohaus, yaitu pada neraca 3 lengan. Nah, perhatikan. Ini yang tadi neraca Ohaus, neraca 3 lengan. Dimulai dari yang pertama kita kalibrasi, lalu yang kedua menimbang benda atau taruh benda untuk mengukur massa. Lalu yang ketiga ada kita geser tiap skala pada neraca lengan. Lalu yang keempat di sini ada skala. Nah, bagaimana cara mengukur skala atau mengukur massa benda dengan neraca Ohaus? Karena nilai neraca Ohaus pada neraca 3 lengan ada 3, maka di sini perhatikan dimulai dari lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Nah, di situ ada skala atau angka segitiga. Ini ya, jadi ini yang ditentukan. Kemudian ini juga skala tengah. Dan yang terakhir skala lengan bagian depan. Nah, bagaimana cara mengukur massa benda? Perhatikan di sini. Untuk lengan tengah, jadi kita mulai pada lengan tengah, di mana lengan tengah itu bernilai skala yang paling besar, yaitu ratusan, 100, 200, 300 sampai seterusnya. Nah, karena di sini pada lengan tengah ada skala segitiga di sini, yaitu bernilai 100. Lalu kita tulis lengan tengahnya bernilai 100 gram. Kemudian untuk lengan belakang, kita lihat lagi. Lengan belakang letaknya ada di bagian belakang dengan satuannya puluhan, yaitu 90 gram. Kemudian pada lengan depan,
yaitu pada bernilai satuan, di mana di sini letaknya yaitu 7,5. Lalu kita tulis penjumlahan bersusun, di mana aturannya yaitu ratusan lebih besar, lalu puluhan dan desimal. Lalu hasilnya adalah 197,5. 5 dikasih turun, lalu 0 ditambah 0 tambah 7 sama dengan 7. 0 ditambah 9 sama dengan 9, lalu 1 dikasih turun, maka hasilnya 197,5 gram. Jadi untuk pengukuran neraca 3 lengan itu satuannya yaitu gram. Sedangkan untuk satuan pada besaran pokok harusnya kilogram. Jadi bisa dikonversikan untuk 197,5 gram berapa hasilnya ke kilogram. Sudah ada pada tangga konversi satuan massa. Kemudian untuk cara mengukur massa benda dengan neraca Ohaus yaitu neraca 4 lengan. Kalau neraca 3 lengan berarti ada 3 lengan. Kalau neraca Ohaus untuk neraca 3 lengan ada 3 lengan, yaitu lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Nah, untuk neraca 4 lengan berarti ada 4 lengan. Lengan 1, lengan 2, lengan 3, dan lengan 4. Nah, untuk neraca 4 lengan pada neraca Ohaus, ini neraca lengan 1, neraca lengan 2, neraca lengan 3, dan neraca lengan 4. Untuk neraca lengan 1 bernilai ratusan, 100, 200, dan lain-lain. Untuk neraca lengan kedua bernilai puluhan, 10, 20, 30, sampai 100. Kemudian untuk neraca lengan ketiga bernilai satuan, 0, 1, 2, sampai angka 10. Nah, untuk neraca lengan keempat itu bernilai desimal, yaitu 0,1, 0,2, sampai pada angka 1. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kalau pada neraca 3 lengan itu dimulai dari ratusan pada neraca lengan bagian tengah. Nah, untuk 4 lengan atau neraca Ohaus pada neraca 4 lengan itu masih sama berurut. Jadi kita mulai menentukan massa benda dari neraca 4 lengan itu dimulai dari yang bernilai ratusan. Bernilai ratusan yaitu letaknya pada neraca lengan 1 di bagian atas. Nah, lengan 1 di sini letaknya bernilai 100 gram. Kita tulis lengan 1 sama dengan 100 gram. Ditulis secara bersusun. Kemudian lengan kedua yaitu pada kotak bernilai angka 60. Ditulis lagi untuk lengan 2, 60 gram. Kemudian lengan ketiga bernilai satuan yaitu angka 2. Ditulis lagi lengan 3 bernilai 2 gram. Kemudian untuk lengan 4, nah kita lihat pada penunjuk jarum yaitu 0,7. Lalu lengan 4 bernilai 0,7 gram. Kita tulis lagi bersusun. Perhatikan ada aturan penjumlahan bersusun, untuk desimal itu harus digeser ke sebelah kanan. Maka hasilnya di sini yaitu 7 dikasih turun karena tidak ada yang dijumlahkan. Lalu 0 ditambah 0 ditambah 2 dan ditambah 0 hasilnya 2. Lalu 0 ditambah 6 sama dengan 6. 1 dikasih turun bernilai 1. Maka untuk pengukuran neraca Ohaus pada neraca 4 lengan bernilai 162,7 gram. Jadi masih sama untuk pengukuran neraca Ohaus, baik itu neraca 3 lengan maupun neraca 4 lengan, selalu bernilai atau hasil akhirnya yaitu satuan gram. Nah, di sini untuk penugasan, perhatikan gambar skala neraca Ohaus 3 lengan. Tentukanlah massa benda yang ditimbang pada neraca Ohaus. Nah, di sini ada 2 soal.
yaitu pengukuran massa benda pada neraca Ohaus 3 lengan. Mengapa dinamakan neraca Ohaus 3 lengan? Karena ada 3 lengan yang terlihat. Yang pertama, ini lengan bagian belakang, lengan bagian tengah, dan lengan bagian depan. Makanya di sini ada 3 lengan. Untuk penjumlahannya, mohon diingat, yaitu kita mulai dari neraca bagian depan dulu. Jadi penjumlahan ini kita lihat nilainya berapa. Lalu setelah itu kita masuk pada lengan belakang dan yang terakhir lengan depan. Lalu dijumlahkan dalam penjumlahan bersusun. Begitupun juga dengan soal pada nomor 2. Mungkin itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Silahkan tanyakan kepada Bu Guru jika belum ada materi yang belum dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.